Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas hidayah rahmat karunia Allah kita dapat bersama-sama pada Sabtu pagi ini dalam acara kesehatan Islami yang mudah-mudahan membuat kita semakin piawai menjaga kesehatan lahir dan batin, bagaimana membuat perjalanan kita ke depan selalu nyaman karena kita sehat ya. Bersama RM Alfian Zahir MSI yang juga sudah siap untuk kita. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita, memberi cahaya dalam kegelapan, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita dipertemukan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sudah di ujung sana. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung, mudah-mudahan sambungannya keren ya, nggak terputus-putus. Kalau di saat yang lalu kita bicara tentang herbal untuk sendi dan pencernaan yang sudah dibahas, masih ada dua lagi yang belum, yaitu tentang gangguan metabolisme dan juga kebugaran. Jadi kita lanjut saja hari ini ya. Ya, to be continued. Oke, keren banget. Jadi Ikhwan Ahwat, karena ini by Zoom, Anda nggak bisa telepon lewat WA ya. Jadi kirim saja pertanyaan Anda melalui WA, tetapi tidak bisa menelpon lewat nomor tersebut. Oke? Mari kita simak apa yang akan disampaikan terkait dengan bagaimana metabolisme kita terganggu, apa saja yang harus kita lakukan. Silakan Pak Alfian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wassalin wa ala alihi wassabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu ke Sabtu keempat nih ya. Jadi kita menyambung dari yang kemarin ya tentang kemarin tuh pencernaan dan sendi. Nah, sekarang kita ke gangguan metabolisme dan kebugaran ya, salah satu penyakit diambil. Oke. Nah, gangguan metabolisme ini banyak sekali ya, karena penuaan ya, terus degeneratif ya, kurangnya olahraga ya, terus menderita beberapa penyakit ya, misalnya kolesterol ya, asam urat ya, ya, gula ya, diabetes ya, akhirnya dia akan menjadilah degeneratif ya, menurun fungsinya ya. Nah, seperti kita kolesterol. Kolesterol itu lama-lama akumulasi, dia akan menyumbat pembuluh darah, terjadilah stroke, ya, terjadilah hipertensi, terjadilah jantung, ya, di vein trombosis, ya, dan macam-macam lagi, ya. Nah, kalau misalnya diabetes, nah diabetes sama, karena diabetes itu induk segala penyakit, ya, karena gula karamel itu menumpuk di pembuluh darah. Dan bila gula tinggi, itu kolesterol ikut tinggi, asam urat ikut tinggi ya. Karena gulanya tidak bisa menjadi energi, tidak bisa disalurkan ya, dia menumpuk di pembuluh darah. Sama seperti asam urat juga ya, asam urat itu kalau penumpukan di sendi-sendi ya, urinnya tinggi, akhirnya eh, pada sendi-sendi dia akan kaku ya, kaku bengkak, sulit digerakkan ya, biasanya di jempol kaki, di lutut ya, terus di jari tangan ya. Nah, itu menyebabkan dia akan terganggu ya. Nah, juga dengan hipertensi, hipertensi yang terus-menerus itu akan membuat pembuluh darah kita akan getas ya, getas, getas tuh kayak kabel listrik ya, kena panas dingin akhirnya getas ya, rapuh, pembuluh darah itu jadi rapuh ya. Nah, dia akumulasi, ada plak, arteriosklerosis, akhirnya pembuluh darah itu tersumbat, ya. Endotelnya merenggang, masuklah di situ plak, ya, akhirnya mengumpul, sampai akhirnya seperti ketarik dia pecah, jadi tromboksan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas darah tinggi ya. Darah tinggi ini hipertensi biasanya diastoliknya 90, di atas 90, sistoliknya biasanya di atas 140 ya.
Nah, penyebabnya ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, hipertensi primer ini belum banyak diketahui. Tetapi kalau sekunder biasanya gangguan fungsi organ atau hormon, ya, pola hidup, ya, stres, ya, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan lain-lain. Nah, gejalanya biasanya pusing, ya, gelisah, wajah merah, jantung berdebar, kadang kepala sakit, ya, dari atas ke belakang, ya. Terus disertai kalau tinggi banget biasanya suka mual, muntah, ya, gitu. Ya, gejala-gejala yang sering terasa di hipertensi, ya. Nah, ini ada herbal yang bisa atau jamu yang bisa memberikan efek farmakologi, ya, yaitu arahnya ke pelebaran pembuluh darah, peluru air seni, penenang, ya, karena orang tensi tinggi itu biasanya karena ada penyumbatan, ya, plak, ya. Terus dia dikeluarkan natrium kloridanya melalui air seni, ya, air kencing, ya. Terus dia biasanya stres, ya. Makanya kita kasih kombinasi yaitu tiga ini, ya. Pelebaran pembuluh darah, peluru air seni, dan penenang, ya. Nah, jamu kadang-kadang ya hati-hati bagi wanita hamil seperti kayak kunyit, ya. Terus apa lagi ya? Eh, eh, Lidah buaya, ya, terus apalagi sinase, ya, itu yang melancarkan aliran darah pada pelvis, pada area panggul, ya. Nah, sehingga darah itu lancar. Makanya kalau orang-orang yang susah apa menstruasi suka dikasih kunyit asem, ya. Supaya apa? Supaya lancar. Nah, tapi bagi wanita hamil yang pertama baru-baru ya jangan, ya. Nanti keguguran malah. Terus ya, jamu dikhususkan sesuai arahnya. Misalnya orang untuk tensi ya tensi, ya jangan sampai yang tensi rendah juga minum, ya, nanti tambah hipo dia. Yang hipertensi kita kasih, tapi yang hipotensi jangan, ya. Takutnya nanti hipo jadi, ya. Nah, di sini eh, bawang putih, pulau sari, mengkudu tidak dianjurkan bagi penderita yang menjalani operasi, ya, karena dia melancarkan aliran darah, ya. Nanti kalau pasca operasi takutnya tidak menutup, ya, maksudnya menutup tapi dia jadi ngencer darahnya, ya, karena dia sebagai antikoagulan. Jadi kita menggunakan jamu atau herbal pun harus hati-hati, ya. Nah, di sini ada tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan untuk pembuluh darah, ya. Misalnya daun alpukat, dia sebagai antikoagulan, dia melancarkan aliran darah. Daun jambu mede, ya, sebagai antioksidan, ya. Nah, dia bisa eh, membantu radikal bebas, ya. Umbi bawang putih udah banyak banget jurnalnya, ya, sebagai arteriosklerosis, menurunkan tensi, ya. Terus sebagai penurun hiperlipidemia, ya. Hiperlipidemia itu kolesterol yang tinggi, LDL yang tinggi, trigliserid yang tinggi, HDL yang rendah, ya. Jadi bawang putih ini udah banyak, ya. Nah, ada lagi kumis kucing, ya. Kumis kucing ini untuk melancarkan diuretik, ya, untuk apa biar natrium kloridanya keluar, ya, pada kencing, akhirnya tensinya akan turun, ya. Mengkudu sebagai antioksidan, sebagai penurun tensi, ya, dia bisa melebarkan pembuluh darah sebagai vasodilator. Kulit jeruk Bali, ya, ini juga sebagai diuretik, dia juga bisa sebagai antioksidan. Nah, ini sudah cukup, ya, untuk pembuluh darah, ya. Dia bisa melancarkan aliran darah, ya. Nanti kita lihat lagi nih pelur seni. Nah, ini sudah kumis kucing ini bisa dipakai untuk air seni, ya, sama kulit jeruk, ya. Yang ini untuk pembuluh darah antioksidan. Nah, ada lagi yang perlu air seni, ya. Tadi sebenarnya masuk ke sini, ya. Nah, akar alang-alang, ya, akar alang udah banyak sering digunakan, ya. Kalau kita minum akar alang pasti akan kencing, ya. Belimbing buluh juga, ya. Daun pegagan ini bisa juga sebagai penurun tensi, ya. Dia melancarkan aliran kencing, dia juga sebagai antioksidan, ya. Kumis kucing, nah ini kan kumis kucing masuk sini, double, ya, ya. Terus ada lagi ini meniran, ya, meniran juga melancarkan aliran kencing, ya. Meniran ini kayak daun saga bentuknya yang hampir mirip, ya. Daun teh juga sebagai antioksidan, ya. Nah, ini bisa kita gunakan, ya. Ada lagi seperti ketumbar, ya, pulai, pala, ya. Nah, sudah sering banget, ya, putri malu, ya.
Nah, itu sudah sering banget digunakan untuk sedatif ya. Sedatif itu penenang ya. Nah, itu akan bisa digunakan sehingga dia akan relaksasi ya. Nah, gangguan lemak darah tadi sudah tensi, sekarang lemak darah ya. Bahasa umumnya ya, sebenarnya bahasanya itu kolesterol, hiperlipidemia ya. Ya, trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, LDL tinggi, HDL-nya rendah ya. Nah, biasanya kurang olahraga ya, terus makanan yang 4 sehat 5 sembarangan ya, faktor genetik juga bisa ya. Gejala ya, rasa berat pada tengkuk ya, di pundak belakang ya sampai ke leher ya. Kesemutan ya, kesemutan itu biasanya dua-dua ya, bukan satu ya. Kesemutan. Kalau satu biasanya servikalnya kejepit ya, berbeda ya arahnya. Dia menjalar atau enggak ya, kalau dia menjalar biasanya servikalnya ya. Nah, terus tengkuknya berat ya, terus ngantukan ya, ngantukan ya, sering ngantuk biasanya. Terus kesemutan ya. Nah, bisa kita gunakan jamu atau herbal yang menghambat absorpsi lemak, ya, menghambat sintesis lemak, terus penurunan kadar lemak darah. Ya. Nah, di sini ada herbal yang sebagai absorpsi lemak, ya, seperti jambu biji, ya, Garcinia, daun teh, ya, temulawak. Nah, temulawak nih sebagai kolagoga, dia bisa mempelancar cairan empedu sehingga lebih cepat kolesterol itu disintesis oleh tubuh. Daun teh juga sebagai antioksidan, ya. Ada lagi penghambat sintesis lemak, ya, seperti bawang putih udah jelas ya, bawang merah, ya, jati Belanda. Cuma jati Belanda jangan sering-sering ya, karena dia mengandung tanin, nanti perih ke lambung ya kalau sering-sering. Sesekali boleh, ya. Tapi kalau dikombinasi masih aman. Ya, nah ini yang sering banyak digunakan bawang putih. Saya bikin formulasi itu dari bawang putih karena sudah jelas dia anti hiperlipidemia, ya, arteriosklerosis, terus dia juga bisa sebagai vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah. Ya, nah ada lagi menurunkan kadar lemak darah. Ya, biasanya digunakan mengkudu, ya, rosella, ya. Yang sering digunakan itu rosella, mengkudu, ya. Kalau pare ini ada juga tapi jarang ya. Pari ini biasa digunakan untuk gula. Cuman hati-hati asam urat ya. Kalau gula tinggi apa boleh kita gunakan pari, tapi kalau ada asam urat hati-hati karena akan naik asam uratnya ya. Nah, ada lagi diabetes ya, kencing manis atau diabetes. Ya, biasanya diabetes ini tipe 2 yang kita gunakan ya, bukan tipe 1 ya. Tipe 2 itu karena eh, pola hidup ya. Jadi pabriknya ada, jumlah insulinnya sedikit ya. Kalau sudah tipe 1 ya nggak usah kita obatin karena pabriknya sudah rusak. Jadi dia butuh insulin dari luar ya. Nah, penyebabnya biasa ada genetik ya, usia ya, degeneratif ya, gangguan produksi insulin ya, kehamilan ya, obesitas ya. Nah, tipe 2 itu biasa degeneratif ya gitu. Nah, gejalanya gampang lapar ya, cepat letih, sering haus, sering buang air kecil, yaitu gejala-gejalanya. Nanti kalau selanjutnya akan kakinya mulai kesemutan, ya, bagian distal yang menjauhi, biasanya kesemutan, ya, terus baal, ya, terus mulai ada nekrosis, ya, kematian jaringan, ya, bisa juga tumbuh ulkus, ya, ulkus itu luka pada kaki, ya. Nah, ini herbalnya yang bisa kita gunakan yaitu penurunan gula darah, ya, pelepasan insulin, ya, meningkatkan sensitivitas insulin, kepekaan reseptor insulin, penghambat pengurai karbohidrat. Jadi karbohidrat itu kan diolah menjadi energi supaya dia tidak cepat diurai, supaya menjadi gula tersimpan di hati dan di otot, ya. Nah, ini sudah nyambung semua, ya. Penurunan kadar gula, ya bisa bawang putih, bisa kunyit, ya, sambiloto nggak ada sini ya. Oh ada nih, ya sambiloto ya. Biasanya saya gunakan sambiloto ya, brotong ali ya, daun sendok. Ini daun alpukat melancarkan aliran darah, antioksidan. Ini bisa digunakan untuk apa? Melancarkan aliran darah. Bawang putih juga, bawang merah juga. Kunyit ini sebagai penambah aja ya, karena tidak kuat kalau menurut saya ya, penambah untuk lambung ya, biar enak di lambung ya.
Tapi di unyit ini bisa menurunkan tensi, ya. Ada lagi ciplukan sambiloto, ya, paling sering digunakan sambiloto, ya, bawang putih boleh, ya. Terus ada lagi apa nih? Sambung nyawa, ya, sambung nyawa boleh, ya, sambung nyawa juga saya gunakan kombinasi, tapi yang paling besar itu sambiloto, ya, sambiloto, brotowali, daun sendok, ya, pulau sari, ya, sambung nyawa, ya. Terus ada lagi pengurai karbohidrat nih, sambiloto ada semua kan, ya, sambiloto ada semua. Sambiloto memang sering digunakan dan dia mirip kerjanya seperti seperti metformin, ya. Meniran, ya, ada lagi jombang, buncis, cipukan. Nah, ada lagi kegemukan. Ya, kegemukan ini berat badan maksudnya, ya, BB. Gangguan metabolisme tubuh, konsumsi lemak dan karbohidrat berlebih, kurangnya olahraga dan aktivitas fisik, genetik, ya. Berat badan melebihi perhitungan IMT, indeks massa tubuh. Jadi apa? Tinggi badan kurang 100 kali berat dibagi dengan kilogram berat badan, ya, nanti ketemu IMT-nya, ya. Nah, ada lagi eh, apa tuh jamunya, ya, jamunya atau herbalnya yang bisa menekan nafsu makan, pemacu katabolisme lemak, penghambat enzim lipase, ya, enzim pencernaan pada tubuh kita. Jamu ini memiliki peringatan khusus, tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui, ya. Penggunaan jamu pelangsing harus disertai olahraga teratur. Jika menggunakan biji Physalicum, Hux, dan biji Plantago Major, tidak boleh dalam bentuk serbuk dan harus minum 8 gelas sehari. Ya, harus banyak minum, ya. Nah, ini untuk menekan nafsu makan, ya. Makanya teh hijau itu banyak banget digunakan di eh, Asia, ya, sebenarnya di luar, di Jepang, di Cina, ya. Ya, dia memang bisa menekan nafsu makan, ya. Terus ada jeruk pahit, ada buncis, ya. Terus ada lagi yang memicu katabolisme lemak, ya, jeruk nipis, kunyit, asam jawa. Nah, ini harus digabungkan kalau menurut saya, karena jeruk nipis perih ke lambung, ya, dengan adanya kunyit lebih aman, ya. Nah, ada lagi penghambatan enzim lipase, asam gelugur, ya, bangle, ya. Bangle ini sifatnya sedatif, jadi komposisinya jangan terlalu banyak, ya, ngantuk nanti. Sambung nyawa, ya, jati Belanda sering digunakan, tapi nggak boleh banyak juga, ya. Kemuning, ya, jadi kombinasi boleh, tapi si jati Belanda dan Bangli sedikit, ya. Sambung nyawa nggak ada masalah. Ini juga sering kita gunakan kalau kita suka makan apa sama bikin sayur, bikin apa kan bisa kita bikin ini, ya. Nah, ada lagi sakit kuning. Sakit kuning ini kalau kita bahasa kedokterannya liver, ya, bilirubinnya, terus ikterik kuning matanya, ya, fungsi hatinya keganggu, SGOT, SGPT-nya. Nah, biasanya kita gunakan untuk hepatitis A, ya. Kalau hepatitis B sama C itu sudah virus, sudah cepat, ya. Nanti ada kombinasi lainnya. Nah, faktor penyebabnya kerusakan hepatoseluler, virus, ya, penggunaan obat-obatan, akibat pola kolestastik, ya, intrahepatik disebabkan oleh minuman alkohol, steroid, tuberkulosis, ya, ekstra disebabkan oleh kanker kolidopankreatitis. Terus ini apa nih gejalanya, ya, gejalanya demam, mual, nyeri perut di kanan atas, ya, karena liver kita di atas kanan, ya. Nah, tapi ada juga yang nggak demam, ya. Kemarin ada pasien saya tuh anak-anak, matanya kuning banget, ya. Kulitnya pas dicek SGOT SGPT-nya udah 600, tinggi banget, ya. Tapi 3 minggu apa 2 minggu, ya, waktu itu konsumsi herbal udah sembuh, ya, udah turun, ya, dan sudah ada hasil labnya. Nah, kita gunakan peredam mual, ya, antivirus, penurun panas, ya. Nah, ada herbal-herbal yang penurun peredam mual, ya, peredam mual biasanya kunyit, ya. Kunyit jahe dikombinasi, ya, nggak boleh kunyit jahe tunggal, perih di lambung nanti, ya. Terus ada mengkudu, jintan hitam juga dikombinasi dengan kunyit, ya. Tapi jintan hitam nggak boleh dikombinasi dengan meniran, ya, dia akan menjadi hepatotoksit malah, ya. Asam jawa, ya, pokok, ya. Nah, ada lagi antivirus, ya, kunyit, meniran, ya, pegagan, ya. Memang dia antivirus, cuman harus dikombinasi yang lain, ya, biar kuat, ya.
Meniran ini sering digunakan untuk apa? Imunomodulator ya. Yang bahan beredar sekarang yang apa? Stimuno itu kan dari meniran ya. Pegagan ya antioksidan, kunyit ya sebagai antibakteri, antivirus ya, sudah banyak jurnalnya. Penurun panas biasanya ada sambiloto ya, panas ini bisa sambiloto. Ini nggak ada. Ya. Sambiloto bisa untuk panas ya. Di sini digunakan Bangli ya. Makanya waktu zaman dulu kan Bangli itu suka anak-anak kecil bayi demam kasih Bangli delingo ya kan. Supaya anaknya tenang ya kan untuk ngusir setan ya. Ternyata Bangli itu antipiretik ya. Kapan dia hirup itu jadi tenang, sedatif ya. Dia nggak apa nggak rewel ya. Nah, di situ ya ternyata ya. Jadi disangkut pautkan klinik ya, tapi benar sebenarnya ya. Cuman eh, farmakologinya zaman dulu nggak tahu ya. Terus apa lagi nih? Kebugaran ya. Kita masuk kebugaran. Kita agak cepat nih, takut kayak kemarin nggak dapat. Waduh, kapan nanti tanya jawab ya. Nah, kebugaran yang mempengaruhi kebugaran ya usia, jenis kelamin, genetik, diet, ya rokok, aktivitas fisik dan olahraga, ya otomatis lah ya. Sehat pria, keadaan pria yang sehat jasmani tidak bermasalah dengan metabolisme tubuh dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Pria yang tidak bugar disebabkan karena pola makan yang salah, kurang tidur, dan terlalu lelah. Gejala yang muncul jika tidak bugar adalah cepat lelah, cepat mengantuk, dan kurang konsentrasi. Ya, itu banyak yang terjadi sekarang ya. Udah pulang pergi subuh, pulang malam ya, udah kondisi tubuh tuh memang sudah kurang fit ya, ditambah lagi kerjaan yang menumpuk, yang membuat pengaruh tubuh, pengaruh pikiran ya. Nah, kurangnya olahraga ya sehingga terjadilah kelelahan tubuh ya, kelelahan tubuh. Nah, ada tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan apa kebugaran ya, meningkatkan kebugaran fisik kita sebagai penafsu makan ya, penyegar badan, daya tahan tubuh ya. Nah, kalau kita daya tahan tubuh kita kuat, fit ya, makan kita bagus ya. Nah, itu akan tubuh itu akan sehat. Ya, di samping itu ya eh, pola tidur juga seimbang ya. Nah, ini ada penambah nafsu makan ya, temulawak udah sering banget ya digunakan. Di sini nggak ada temulawak malah. Oh, temulawak nggak ada. Temulawak itu untuk nafsu makan ya, dikasih ini malah nggak ada ya. Temulawak sudah sering banget digunakan, tapi temulawak itu jangan dibuka pancinya ya, ditutup supaya dia minyak lisirnya tidak keluar sehingga nafsu makannya bagus ya. Binahong, brotowali itu bisa cuman pahit ya. Jahe kunyit tetap harus kita apa gabungkan ya, lempuyung gajah ya, terus apa lagi nih kenikir ya, kenikir sudah biasa kita bikin untuk sayur ya. Penyegar barang ya alang-alang sering digunakan, cabai Jawa juga ya untuk stamina kita ya, kencur untuk menghangatkan ya, terus kelebak ya, mengkudu, terus lempuyang, temu mangga juga bisa untuk nafsu makan ya, temu mangga tadi nggak ada ya, temu mangga juga bisa untuk nafsu makan ya. Untuk daya tahan tubuh ya jintan hitam ya, habatus soda, meniran udah jelas, sambiloto bisa ya, esinasi tapi jangan terlalu besar kandungannya. Dan bagi orang hamil jangan esinasi ya, dia melancarkan aliran darah pada rahim ya. Temulawak ya, nah temulawaknya di sini, misalnya temulawak untuk daya untuk nafsu makan ya, tapi daya tahan tubuh memang bisa. Jadi temulawak ini bisa untuk nafsu makan juga ya, pegagan ya. Nah, ada lagi sehat wanita. Ya, sehat wanita, keadaan wanita yang sehat jasmani, tidak bermasalah dengan metabolisme tubuh, dan dapat melakukan pekerjaan sehari dengan baik. Ya, wanita yang tidak bugar sebabkan pola makan salah, keputihan, kurang darah. Gejala muncul jika tidak bugar adalah cepat lelah, cepat mengantuk, dan mudah terserang penyakit. Ya, wanita ini luar biasa ya, sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki kalau menurut saya ya. Dia kerjaan rumah ya, urus anak ya, terus melahirkan ya, luar biasa. Ya, makanya surga itu di telapak kaki ibu, udah jelas ya. Nah, kadang-kadang coba dibalik, kerjaan rumah kita kerjakan ya nggak sanggup. Ya, berbeda. Wanita itu luar biasa ya.
Nah, ramuan komposisi jamu sehat wanita harus memiliki efek farmakologi sebagai penyegar badan, peningkat daya tahan tubuh, penambah darah. Ya. Nah, penyegar badan ya seperti alang-alang sudah jelas ya. Ulai ya, sanggolangit ya, secang ya, tapak liman, temulawak. Nah, tapak liman ini juga bisa sebagai antibiotik ya. Tapak liman ini sering saya gunakan juga ya untuk antibiotik disambung dengan sambiloto ya. Terus ada lagi peningkat daya tahan tubuh ya, jintan hidam ya, sambiloto ya. Terus sesinase ya, pegagan, temulawak, kunyit udah sering bisa digunakan ya. Ada lagi penambah darah, buah bit ya, buah bit udah otomatis ya. Buah bit itu sering banget digunakan untuk orang yang kurang darah. Mungkin yang menstruasinya terlalu banyak ya bisa kita gunakan buah bit ya. Adas bintang, adas manis ya, akar manis, bayam, bayam sering juga digunakan untuk nambah darah ya. Pari, pari jarang lah ya. Yang dua ini yang sering nih, bayam sama bit ya. Kurang stamina. Stamina pria kan, pria yang sehat jasmani memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan kemampuan seksual yang baik. Kurang stamina pada pria disebabkan karena pola makan yang salah, stres dan penyakit. Ya, contoh impoten ya. Gejala yang muncul jika pria kurang stamina adalah lesu, mudah terserang penyakit dan loyo, lemah syahwat ya. Nah, ramuan jamunya bisa pemberi rasa hangat pada tubuh, peningkatan daya tahan tubuh, penyegar badan, peningkatan vitalitas ya pria. Nah, ini ada cabai ya, cabai, cabai Jawa ya, apalagi ya, cabai Jawa, jahe ya untuk menghangatkan cengkeh ya, jintan ya itu bisa untuk menghangatkan ya, bawang putih itu jarang lah, tapi untuk melancarkan aliran darah boleh ya. Saya juga bikin kombinasi stamina pria itu bagus ya untuk melancarkan aliran darah pada penis ya. Jadi dia lancar terus staminanya bagus ya. Nah, ada lagi peningkatan daya tahan tubuh pastilah ya. Jintan hitam, sambiloto. Kalau meniran jangan. Malah meniran itu kalau sering-sering dia bisa mengakibatkan impoten ya. Jadi harus tahu ya efek samping. Makanya nanti kemarin sudah pernah kita belajar interaksi herbal dan herbal, herbal obat, herbal makanan sudah pernah ya. Nah, itu di situ saya bahas ya. Jadi efek samping dari tanaman yang digabung, efek samping di jangka panjang ya di situ. Nah, ini daya tahan tubuh sama seperti tadi ya. Penyegar badan ya, tapak liman bisa digunakan. Nah, cuman ini stamina ada. Oh, ada ya sini ya. Oke. Alang-alang ya, pulai, sanggolangit, secang ya, tapak liman, temulawak. Ya. Nah, ada peningkatan vitalitas ya, ketumbar, pasak bumi ya, purwoceng, ya, ada ya purwoceng sini ya. Som Jawa ya, terus gingseng Jawa, som Jawa nih. Terus oh ini jarang semua yang satu dua tiga ini jarang ya, yang sering digunakan ketumbar, pasak bumi, som Jawa, tapak liman, purwoceng ya itu yang sering gunakan untuk vitalitas ya. Habis sudah. Kita cepet-cepet habis malah. Oke, saya kembalikan ke Bruning. Pur bisa bikin sehat ya kalau kita Iya manfaatkan. dong, Dan asal tahu kalau farmakologinya. kalau kita tahu manfaatnya, bayangkan dari sekian banyak yang disebut tadi, kayaknya mudah sekali kita peroleh ya. Dan kalau ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, berawal dari mana nih ya? Oke, ini dulu deh kayaknya dari 0818 sekian-sekian. Pak Alfian, kalau bahasan ini ada bukunya, mau dong beli di mana atau bagaimana? Ya, nanti dari hasil aja. Saya lagi bikin buku memang. Jadi saya bikin buku tuh komplit banget. Ya sebenarnya buat LSK ya, karena saya Mhm. ketua LSK, Lembaga Sertifikat Kompetensi. Nah, tapi di situ saya bikin bukunya itu umum, jadi bisa dipakai juga. Jadi jamu satu, jadi dari awal banget ya. Jadi penanaman, ya pasca panen, ya perajangan, pencucian, ya. Terus Mhm. jamu satu itu ya. Terus jamu dua itu pengolahan tanaman obatnya ya. Terus bagaimana cara merebus ya, teknik-tekniknya. Terus sampai farmakologi. Nah, farmakologi itu tentang penyakit 11 gangguan. Nah, di situ saya jelaskan penyakit, terus saya jelaskan herbalnya apa. Itu lengkap itu. Sampai kalau nggak salah kemarin 600 halaman, tapi belum selesai di editingnya. Cuman nanti dibikin
4 buku kayaknya. Jadi De- supaya lebih enak aha. dipisah-pisah. Jadi jamu satu, jamu dua farmakologi. Nah, buku yang satu itu buku intinya. Jadi apa? Kayak indeks ya, indeks buku ya. Itu. Mhm. Siap. Jadi kita semua menunggu nih ya, Ya, apalagi nanti yang barusan tanya kita kalau ada briefing. bukunya. Karena Siap. bisa jadi kalau nggak dicatat apa yang tadi disampaikan lupa karena Ya, sebegitu banyaknya. Oke, sekarang kita ke mana nih? Saya biasanya tensinya, oh ini dari Alfida. Saya biasanya tensi paling tinggi 120. oke. Aman. Lalu mau operasi naik 150. Saya dikasih obat Ladopin ya, 10 Modifin. miligram. Nah ini pertanyaannya bisa diganti dengan minum daun salam, makan ketimun atau apa nih? Terima kasih. Ya, kalau sudah mau operasi ya tetap ya harus kita cepat, berarti medis ya. Tapi kalau operasinya masih lama, jangka panjang lama, bisa kita turunkan dengan herbal. Karena herbal itu Mhm. sifatnya pelan dan eh, jangka panjang aman ya. Nah, tapi kalau kita butuh cepat, karena medis itu monokompon nih, satu senyawa ya, dia Mhm. kerjanya pada reseptor itu langsung, nggak mencari-cari dulu. Kalau herbal tuh karena dia banyak senyawa, dia mencari-cari dulu ya, nanti pas sudah sampai pas, nah dia turun tensinya. Makanya herbal itu pasti sifatnya pelan, nggak mungkin dia cepet ya. Herbal cepet tanda tanya ya itu. Iya. Jadi kalau Herbal darurat, medis ya. herbal boleh kita lakukan kalau nggak kebutuhan mendesak seperti mau operasi gitu ya. Iya, iya. Oke. Sekarang dari Al Fauzi. Assalamualaikum. Salam. Saya nih umur 20 tahunan. Tapi saya tuh ngantukan deh kalau siang. Kira-kira herbal apa ya yang cocok untuk saya dan berapa kali minumnya? Terima kasih. Iya. Ya, ngantuk kan bisa banyak faktor. Misalnya begadang malam ya pasti ngantuk kan. Ya, atau kurang olahraga biasanya ngantuk kan karena aliran darahnya nggak lancar ya. Nah, faktor ngantuk kan selebihnya ya karena umur 20 ya kayaknya nggak mungkin ya. Kalau tapi umur-umur sekarang juga banyak ya yang keluhan ginjal sekarang ya, keluhan Mhm. diabetes ya. Nah, coba cek lab aja ya. Coba cek lab gula, kolesterol sama asam urat ya. Ada nggak gangguan di sana ya. Mungkin ada kolesterol, mungkin ada gula ya, tapi nggak tahu ya karena umur masih 20 ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang sudah banyak yang ginjal, banyak yang gula ya karena minuman ya. Mhm. Minuman yang soft drink ya, itu gulanya tinggi banget ya. Itu. Oke. Oke. Mm-mm. Baik, mudah-mudahan Fauzi cek dulu karena kalau 20 tahun ngantuk kan gimana ya, banyak aktivitas sebetulnya kebutuhannya kan. Oke, sekarang Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak Alfian. Kedua mata Waalaikumsalam. kedua mata saya kurang jelas kalau melihat. Yang lebih parah lagi yang sebelah kiri. Kata dokter spesialis mata, itu ada pembengkakan di saraf mata kirinya. Saya udah dikasih obat sih, uh, dan juga minum vitamin mata. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih obat herbalnya untuk pembengkakan saraf mata ini? Kemungkinan sih katanya akibat virus. Terima kasih banyak Pak Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau mata ini memang jarang ya saya gunakan herbal ya. Tapi kalau untuk herbal-herbal antiinflamasi ya, antivirus ya, itu sangat banyak ya. Nah, cuman kalau untuk mata itu kan herbal ini kan nggak kayak di luar negeri ya, di China ya itu sudah bisa untuk infus saja udah bisa ya, untuk infus intravena ya herbalnya ya. Terus untuk tetesan ya. Nah, kalau di sini kan tanaman berupa simplicia ekstrak ya. Nah, belum ada yang bentuk cairan ya. Nah, saya khawatir nanti takutnya malah ada infeksi ya, infeksi sekunder ya, ada bakteri ya. Nah, itu. Jadi makanya eh, sebaiknya apa dikonsumsi dengan oral aja ya. Ya sebagai antiinflamasi ya. Kalau misalnya kita sebagai antibiotik, antivirus itu bisa kita gunakan sambil utuh
tapak liman ya sebagai dia antiinflamasinya bisa kita gunakan cengkeh, serih ya. Terus bisa kita gunakan apa lagi ya? Cengkeh, serai, terus tapak liman, sambiloto ya. Terus tambahin bawang putih ya untuk melancarkan aliran darahnya. Nah itu direbus, tambahin kunyit ya biar nggak perih di lambung ya. Jadi direbus ya, apinya kecil ya, dibesarkan dulu api, sudah melombap ya, Mhm. kecilkan apinya, masukin bahan-bahan tadi yang sudah dicuci bersih ya, api kecil ya, ditutup ya, kira-kira separuh misalnya 1 liter jadi 600 ya. Nah diminum 3 kali 1 ya. Mudah-mudahan kalau inflamasi bengkaknya berkurang ya. Oke. Pertanyaannya terkait dengan ini, dokter bilang obesitas tingkat 1. Dada saya sering sakit, takut kena koroner. Eh, Pak Alfian, apakah betul telur ayam kampung ditambah madu, ditambah susu beruang bisa meningkatkan vitalitas pria? Oke. Apaan? Tadi? Telur ayam kampung tambah madu tambah susu beruang bisa meningkatkan vitalitas pria. Nah, ya kita sudah punya kolesterol. Misalnya tadi kan dia bilang kolesterol ya. Nah, telur itu kan kuningnya kolesterol ya. Ada obesitas lagi tadi kan. Nah, nanti tambah malah kolesterol, berat badan ya. Baiknya jangan ya. Nah, kalau mau putihnya aja ya. Madu boleh, tapi madu jangan sering-sering juga ya. Madu sekarang banyak mengandung gula ya. Fruktosanya tinggi. Kadang lebah itu dikasih gula makanannya ya. Nah, terus kalau madu-madu yang dihalami yang di hutan ya. Nah, tapi susahnya sudah nyarinya susah banget ya. Nah, baiknya eh, apa eh, cari yang memang yang apa yang alami ya. Terus susu susu ya kalau low fat aman lah ya. Nah, kalau bir brand itu merek ya. Jadi sebutkan merek. Jadi kalau susu lihat fatnya ya, itu Mhm. fatnya tinggi ya. Jadi kalau fatnya tinggi nanti kolesterol malah ya. Jadi sebaiknya cari yang rendah fatnya. Nah untuk stamina banyak yang lain. Tadi yang saya bilang pasak bumi, cabai Jawa ya, purwoceng ya, terus apa lagi ya, jahe ya, terus cengkeh ya. Som Jawa. Nah, itu meningkatkan stamina ya. Jadi bisa kita gunakan itu ya untuk laki-laki ya. Oke, ada Jadi lagi. itulah kira-kira yang bisa bikin strong ya. Kalau tadi disampaikan juga terkait bahwa meniran bisa ganggu reproduksi, itu termasuk buat perempuan nggak sih Pak, dari Mbak Mia? Kalau perempuan nggak apa-apa, itu kan buat laki-laki. Mhm. Jadi impoten ya. Oh jadi pria jangan makan meniran gitu ya? Ya, jangan sering-sering karena dia menjadikan impoten. Ya, Mhm. itu. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Ulan. Saya senang sekali mendengarkan acaranya Pak Alfian pada pagi Makasih. hari ini. Bukunya ditunggu kira-kira berapa minggu lagi atau berapa hari lagi? Dikabari ke Bu Runing deh atau Mas Fajar nanti. Iya. Tenang, Oh, Mas Krisna sering ke sini nanti saya kabari Mas Krisna juga bisa. aha, ya. Kemudian ini terkait dengan hipertensi. Kalau stres penyebabnya hidup orang kan banyak stres nih Pak Alfian. Terus apa Hmm. semua orang lantas hipertensi gitu? Darah tinggi? Ya, jadi stres itu kan bisa kemana-mana ya, bisa asam lambung ya, bisa tensi naik ya, terus ya penyakit-penyakit lain lah ya. Nah, stres itu ya memang harus kita di manajemen ya, manajemen kolbu ya. Kalau kita ada Mhm. pikiran, ada apa, ya sudah kembalikan ke Allah ya, kembalikan lagi ke Allah, sholat 2 rakaat. Kalau saya gitu ya, kalau ada masalah yang berat, yang apa ya, saya kembalikan ke Allah, saya sholat 2 rakaat. Dan 2 rakaat itu bukan sekali sholat nunggu jawaban, enggak, sampai dia dapat jawaban ya. Jadi sholat aja terus gitu kan. Nah, terus itu bagian ketenangan hati ya, ketenangan hati ya. Nah, kalau kita stres itu kan harus ditenangkan kan. Obatnya apa coba? Kita pikirin tambah jadi malah tambah stres kita. Nanti yang masuk malah setan ya. Jangan-jangan ini itu ini ya panjang jadinya.
ya mending di manajemen kolbu ya sering dengar hasil ya kan banyak siraman rohaninya ya. Iman itu seperti HP ya, harus dicas ya. Jadi ya casnya apa? Ya cas kolbu ya. Nah, di manajemen jangan sampai. Nah, ada kemarin pasien saya malah dikasih obat psikotropika ya kan, Mhm. golongan narkotik ya. Itu kan simptom doang ya. Nanti edik ya, jadi ketergantungan ya. Nah, malah sebenarnya dia tuh harus dia lawan ya, harus dia bisa goal ya. Nah, ujian itu kan untuk naik kelas ya. Nah, ujian itu untuk naik kelas. Kita harus lewatin ya, berusaha segimanapun kita lewatin. Memang kadang berat di kita, di orang nggak berat ya. Nah, tapi itu harus kita lewatin, bukan kita menghilangkan simptomnya. Kayak kita sakit kepala ya, kita makan obat sakit kepala itu kan menghilangkan simptom, tapi cari penyebabnya. Sama tadi, ya bagaimana kita cari penyebabnya kalau pikiran? Ya harus manajemen golbu, ya bukan ke psikotropik karena ke golongan narkotik, ya obat-obat ya, tapi golongannya narkotiknya itu. Biasa dokter biasanya, ya. Iya. Gitu. Jadi untuk yang menyimak acara ini kemudian tertarik, wah tadi soal buku kita tunggu ya, tapi soal bagaimana bisa dikunjungi alamatnya di mana? Oh, belum disampaikan ya. Jadi Belum. Rumah Sehat Indonesia itu adanya di Jalan Ruyung nomor Blok A 20 nomor 7, RT-nya 4, RW-nya 4 di Pondok Kelapa. Di sana ada Pak Alfian yang siap untuk menyambut kedatangan Anda. Ini adalah Rumah Sehat Indonesia yang bikin sehat ya. Baik, yang berikutnya pertanyaan dari tidak ada namanya. Kalau diabetes itu emak-emaknya segala penyakit, apa yang harus dihindari selain jangan banyak karbo? Adakah yang harus dikonsumsi biar aman gitu Ya, untuk diabetes? kalau diabetes kan kita pertama olahraga ya, kalorinya biar kebakar. Yang kedua, kita makanan karbo memang kita kurangin. Ya, dengan kurangi karbo itu bisa kita gunakan apa? Kita makan sayur dulu sama ikan sama protein ya agak banyak. Jadi sehingga eh, si karbonya pasti akan berkurang. Ya, jadi kita siasatin gitu. Atau minum dulu ya, minum dulu banyak, baru kita makan sayur dengan lauk ya. Nah, baru kita makan karbo ya. Disiasatin ya, atau ganti karbonya dengan yang low gula ya, seperti porang ya, seperti yang dari ubi-ubi itu ya, yang sekarang banyak ya. Nah, itu memang gulanya kecil ya. Nah, itu bisa kita gantikan itu ya. Tapi kalau mau nggak gantikan ya sudah, masak cara lama, didandang ya, dirangsang ya. Nah, terus makannya sedikit ya karbohidratnya itu. Oke. Itu sebetulnya kalau diabetes itu hampir mampir kepada banyak orang, kepada orang-orang yang kurangi karbo, banyakin protein, itu biayanya hidup lebih mahal ya. Kan protein itu bisa nggak harus daging ya, ikan Tahu bisa, tempe juga nah, bisa. atau tempe, putih telur ya, itu. Atau sayur ya, tambahin dulu. Ya memang harus apa ya? Ya kalau nggak caranya ya puasa, ya puasa. Puasa itu kan mengurangi kalori juga, ya. Hmm, Nah, puasa itu murah, asal mau. udah dapat pahala, dapat sehat Nah, ya kalau dapat puasa. sehat. Ya, Itu. ya. Baik, berikutnya dari Intan. Menyenangkan sekali ya kalau kita bisa tahu bahwa kita bisa sehat kalau peduli dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Benar. Pertanyaan saya adalah, saya ini sering sekali gemeter, padahal bukan karena lapar loh Mbak Nuning, tapi sering sekali gemetar. Makan sudah, biasanya kan orang gemetar karena kelaparan. Apakah kira-kira penyebabnya dan saya harus minum herbal atau apa? Terima kasih. Gemeternya apa? Parkinson atau gimana? Tremor gini. Ah, nggak dijelasin di sini. Nah, gemeternya apa? Coba ya. Atau tangannya aja kayak Parkinson ya. Nah, kalau dia memang gemeter karena tremor, Parkinson itu berarti ada sel sarafnya yang keganggu ya.
Nah, kita banyakkan herbal-herbal yang nutrisi ke saraf seperti pegagan, ya, ginkgo biloba, ya. Nah, itu bawang putih untuk aliran darah ke atas, ya. Mhm. Nah, itu bagus banget kunyit, ya. Nah, itu bisa kita gunakan, ya. Nah, itu untuk apa? Aliran darah ke otak dan nutrisi ke otak, ya. Kalau memang ada masalah saraf otak, ya, tremor atau Parkinson itu biasanya dari saraf otak yang keganggu, ya. Tapi nggak tahu tadi gemeternya apa, atau gemeter belum gajian, ya, atau bercanda, Berarti tanggal tua dong itu ya. Iya, menarik sekali Ikhwan Ahwat bahwa hal-hal yang kita anggap sulit ternyata bisa diatasi kalau kita tahu apa gunanya ya. dari tumbuhan yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi Bapak Alfian ini siap untuk membantu kita semuanya. Bahasan kali ini adalah terkait dengan herbal untuk gangguan metabolisme dan gangguan kebugaran. Kami masih akan terus bersama Anda, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kami kembali sesudah lagu berikut.
Masih bersama Rasil untuk Islam yang satu, bicara tentang kesehatan Islami bersama RM Alfian Zahir MSI. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin sekali menyampaikan sebuah informasi. Siapa tahu Anda kebetulan dapat mengoptimalkannya. Mengejar malam-malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram dan Madinah. Bertemu dan berinteraksi dengan keindahan akhlak Ahlul Madinah di bulan Ramadan, serta merasakan kedahsyatan sholat Idul Fitri di kota Nabi. Bismillah, mari kita berangkat umroh pada akhir Ramadan tahun ini bersama Ustadz Heri. Hubungi Vinka di 08111 960 720. Sekali lagi 08111 960 720. Silaturahim Travel. Satu umrah berjuta manfaat, insya Allah ya. Dan Pak Alfian sudah ada di ujung sana. Tadi saya sudah sampaikan tapi ada yang belum nyatet pasti deh. Di mana alamat Rumah Sehat Indonesia? Iya, Rumah Sehat Indonesia ada di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 di RT 4 RW 4 Pondok Kelapa. Kita lanjut kembali tentang hari ini yang kalau ada yang di dapur kita perhatikan banyak sekali manfaatnya. Oke, kita lanjut Pak Alfian. Baik. Iya, tambahkan mungkin ada yang mau ditambahkan sementara belum ke WA nih. Baik. Terkait asam Jadi urat, tadi ada yang tanya asam urat. Hello, makanan banyak yang harus dilanggar karena enak. Kacang itu saya suka banget. Siapa nih? Oh, nggak ada namanya. Iya, asam ya, urat. jadi kalau kita sudah tahu ada asam urat ya kita harus menghindari ya kacang-kacangan ya, terus jeroan ya, udang, kerang, cumi, kepiting ya, seafood ya. Enak semua itu. Iya. Ya, yang hijau-hijau hanya boleh, yang sayur itu yang boleh timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sayur putih, oyong. Yang lain nggak bisa. Terus ikan air tawar boleh semua kecuali lele, ya. Terus ikan laut hanya tenggiri sama salmon, ya. Yang lain kena semua, ya. Jadi ya memang harus dihindari. Terus banyak minum, ya. Kalau mau ya kasih herbal dulu, ya sebelum makan kasih herbal dulu, ya yang mengurangi asam urat, ya seperti secang, tempuyung, ya, terus apa lagi, seledri, ya. Nah itu akan nurun, ya boleh, tapi jangan sedikit-sedikit makan, ya repot, ya. Jadi jangan terlalu banyak juga, ya. Kalau makannya sedikit boleh. Sedikit-sedikit makan nggak boleh. Saya suka sedikit-sedikit makan, nah itu yang repot. Oke, jadi kalau lele nggak boleh untuk asam urat, wow, kok baru denger ya? Kalau yang lain oke deh, lele gitu loh, itu kan Mm-mm. kesukaan aku. Oh. Jadi gimana dong, Pak Udin? Ya, lele itu kan purin ya, jadi dia memang meningkatkan asam urat ya. Nah, santin oksidase ya pasti jadi purin, pirimidin ya, asam urat ya. Nah, jadi sebaiknya ya jangan ya kalau menurut saya. Karena nanti akan naik ya pasti ya kalau masih kecil asam uratnya masih aman ya. Tapi kalau dia sudah di atas 8 9 nah itu nanti bengkak ya. Mhm. Jadi ya susah bergerak gitu. Minum banyak ya. Oke. Kalau pertanyaan dari tidak ada namanya 08111 ini terkait dengan obat-obatan tradisional banyak yang berbahaya. Tapi tentu beda dengan herbal yang sedang kita bahas sekarang kan. Mohon informasinya dong. Katanya ada beberapa yang tidak boleh dikonsumsi. Kalau tadi meniran ya. Ya, jadi iya herbal itu kalau kita tahu interaksi herbal, herbal dengan herbal, herbal dengan makanan, herbal dengan medis ya obat medisnya itu aman. Misalnya tadi apa bawang putih Mhm. itu kan melancarkan aliran darah. Nah, Iya. dia tidak boleh digabungkan dengan warfarin misalnya ya antikoagulan jenis lain misalnya Aspilet, Clopidogrel dan lain-lain. Nah, itu mungkin dosisnya direndahkan. Ya harus tahu kita. Karena pasien jantung, pasien stroke pasti makan itu, ya, pasti makan pengencer. Ya. Nah, kita
edukasi, terus dosisnya kita kecilkan. Terus misalnya ada misalnya orang hamil baru ya, belum anak pertama, nah dikasih kunyit ya, nah kunyitnya dosisnya tinggi lagi, dia akan keguguran ya, harus tahu ya. Nah terus apa lagi ya, yang tadi meniran jangka panjang jadi impoten ya, nah itu harus tahu. Meniran campur jintan hitam jadi hepatotoksik ya, nah itu juga harus tahu. Jadi kalau herbal secara umum sih aman-aman aja, yang penting kita tahu interaksinya ya, itu. Ya obat medis juga sama kan, di situ kan Iya. ditulis hati-hati gangguan hati dan ginjal ya, dikasih tahu kan sama ya, cuman eh, herbal itu cepet, maksudnya efek sampingnya itu kalau kita hentikan udah cepet langsung ya. Ya, kecuali dia dicampur BKU ya, yang sekarang banyak nakalnya kan dicampur BKU, bahan kimia obat ya, dikasihlah obat dewa dexamethasone misalnya ya, ya pasti caspleng kan, dia hilang sakitnya. Makanya kalau herbal dia cepet itu hati-hati ya. Kemarin juga ada tuh herbal, namanya nama Islami ya, namanya Mhm. Islami. Terus ada ipar, dia tuh sakit kakinya, dimakan itu langsung hilang. Saya bilang nggak mungkin, saya bilang kalau herbal cepet ya. Nah nanti, eh, nah terus saya ini apa? Saya buka tuh kapsulnya. Nah ternyata ada bubuk-bubuk putihnya, ya Hmm. itu. Ya, Jadi kalau yang sudah tinggal minum atau tinggal konsumsi bukan dari merebus sendiri atau apa, itu biasanya ada kans untuk tambahan-tambahan yang tidak sehat untuk tubuh malahan ya Pak Alfian. ya hati-hati. Maksudnya ya harus kita tahu lah track record orang yang memberikan ya. Maksudnya dia memang benar-benar praktisi atau dia memang akademisi ya, atau memang dia apa ya, maksudnya yang paham lah, maksudnya track record Mhm. dia ya, jangan dia cuman dapat dari orang ke orang gitu ya, nah itu kan agak repot ya. Iya, Gitu. ini ada yang maaf nih, saya punya teman pernah beberapa tahun yang lalu sih, dia minum jamu herbal tapi ereksinya berjam-jam nggak sudah-sudah sampai kalang kabut. Apa sebabnya ya kok bisa begini? Reaksi jamu herbal apa ya Nah, nggak maksudnya? disebutkan memang, tapi Ya mungkin tadi saya bilang mengandung BKU tadi ya, bahan kimia obat ya. mm-mm, Nah itu hati-hati ya, karena ada obat-obat yang bisa eh, alergi ya, menyebabkan alergi ya. Kalau alergi kan bahaya ya. Alerginya keluar masih aman, tapi kalau alerginya pada saluran pernapasan kan bahaya. Nutup ya. saluran pernapasan nggak bisa napas dia. Ya, jadi harus kita tahu ya sisi-sisi situ ya. Terkait Oke. dengan BKO tadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa di dalam apa obat herbal atau jamu itu terkandung BKO? Caranya seperti apa, Pak Yudi? Ya. Ya, biasanya cepat reaksinya ya. Herbal dipakai langsung cepat reaksinya. Nah, itu biasanya apalagi untuk obat-obat anti nyeri ya, herbal itu Mhm. pasti nggak kuat ya, nggak sekuat medis ya. Nah, biasanya dia cepat reaksinya. Nah, itu hati-hati. Terus buka, ya, buka kapsulnya. Ada nggak butiran-butiran putihnya? Ya, nah biasanya ada di situ. Ya, ketahuan di situ. Ya, Jadi oke. butiran putih itu yang jadi tanda ya. Mm-mm, mm-mm. Digerus ya, oleh dia, digerusnya ya. Baik. Em, Mungkin ada yang mau ditambahkan sementara saya mengecek lagi WA-nya Pak Ya, Alfian. jadi penyakit ini kan banyak ya. Penyakit ini banyak, yang makanya tadi saya bikin buku tuh sampai 11 gangguan ya. Nanti juga saya akan bikin seminarnya ya untuk 11 gangguan itu ya. Nah, Mhm. nanti kalau memang paham di buku ya sudah cukup ya. Nah, itu semua nggak semua penyakit ya, karena semua penyakit pasti banyak ya. Nah, tapi yang inti-inti poin lah, misalnya gangguan pembuluh darah, jantung misalnya. Terus apa, gangguan hormon, misal diabetes ya, misalnya apa lagi ya, ya macam-macam lah. Tapi nggak semua ya. Nah, itu eh, saya bikin bukunya 4 ya, mungkin nanti bisa ya, kalau sudah jadi nanti saya informasikan ke hasil ya. Mudah-mudahan kepake ya ke depannya ya, bermanfaat lah mudah-mudahan. Baik. Oke. Sebelum
Kita lanjutkan lagi, kalau ada yang ingin bertanya silahkan, tapi ini dari hamba Allah tidak disebutkan namanya. Kalau seandainya banyak sekali obat-obatan yang dikonsumsi sudah membuat kita nyaman, tetapi kalau ada herbalnya tentu jauh lebih baik ya, agar efeknya tidak mempengaruhi kesehatan kita kemudian. Kalau induk segala penyakit yang disebutkan narasumber kita Pak Alfi, diabetes, itu mengenai semua orang kah atau hanya orang-orang tertentu yang bawaan? Karena keluarga saya, orang tua saya dua-duanya sakit gula. Terima kasih. Iya. Ya, diabetes itu penyakit degeneratif ya. Jadi maksudnya tuh kalau kita sudah kena diabetes biasanya ngiringin penyakit-penyakit lain ya. Mhm. Karena gula itu menumpuk di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen ya. Kalau dia terhambat pasti akan jadi masalah. Ya, nutrisi oksigennya tidak terngalir dengan baik ya. Nah, bisa kita walaupun orang tua diabetes kalau kita jaga pola hidup, olahraga, makannya baik, bagus ya. Terus Mhm. kita sering cek gula kita aman-aman aja ya, manis-manis sudah mulai kurangin ya. Nah, kecuali memang dia sudah memang umur di bawah 30 tahun kena ya. Nah, itu biasanya harus butuh insulin ya, butuh dari luar karena sel beta pankreasnya rusak. Tapi kalau misalnya dia kenanya umur 40 ya, nah itu biasanya degeneratif. Jadi bisa diobatin ya dengan pola hidup, dengan herbal, dengan olahraga ya itu. Oh ya, Pak Alfian, ini ada yang bertanya terkait dengan halu. Halu tuh halusinasi kali ya. Kalau seseorang sering diganggu halu, ada herbal apa yang bisa dikonsumsi agar itu tidak sering mampir? Halusinasi mungkin maksudnya. Halo, halo. Nah, jadi gini, kita tuh kan manusia itu Allah ciptakan paling sempurna. Ya, kita Mhm. punya akal, punya pikiran, ya. Karena kan malaikat dan jin itu tidak punya akal. Ya, kelebihan kita di situ. Nah, tapi kan kalau kita bisa baik, bisa bagus, ya, kita bisa akan lebih baik daripada malaikat. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak baik, malah kita akan lebih jelek daripada eh, jin, ya, lebih pada golongannya lah ya. Nah, kalau masalah halusinasi atau pikiran atau apa ya, kembali ke kita lagi ya. Ya mereka beda alam, sudah ada hukum alamnya ya. Jadi kita nggak usah takut ya. Kalau menurut saya nggak usah takut ya itu ya, karena dia akan kabur sendiri ya. Saya tuh sering banget ya dulu di rumah sendirian waktu itu di Palembang ya, ruko sendirian sama itu sering banget lewat-lewat jalan-jalan dia, say hello dia ya. Nah, terus waktu pindah ke rumah sini juga ya. Nah, tapi karena kita punya keyakinan, kita punya Allah, ya itu nggak usah kita khawatirkan ya. Nanti akan kabur sendiri ya, hilang sendiri ya. Jadi sebaiknya menurut saya sih ya dari segi psikologi ya. Nah, itu kita harus kembali ke kolbu lagi ya. Hubungan kita ke Allah, hablum minallah ya. Nah, itu udah insya Allah sih nggak usah dipakai-pakai herbal ngapain ya. Itu insya Allah sih aman ya. Allah kasih jalan. Dan penting hubungan Amin. kita ke Allah lebih dekat. Ya. Ini 0813 1647 sekian-sekian, nggak bisa telepon WhatsApp-nya ya. Jadi silakan kirim lewat WA saja. Baik, saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang ada di sini. Kalau seandainya 4 sehat 5 sembarangan, oh yang tadi disebut awal ya, empat Selesai. sehat lima sembarangan itu menjadi patokan hidup kita, insya Allah kita nggak suka terganggu penyakit ya. Nah, Terus ini yang ingin diketahui adalah kalau pembuluh darah rapuh apa hanya karena hipertensi atau ada akibat dari sesuatu yang lain kah? Karena kebetulan tensi aman-aman saja, tapi takut juga sih kalau pembuluh darah jadi rapuh. Iya, silakan. ya, Narapo tuh bisa karena degeneratif ya, akibat dari gula ya, penumpukan kolesterol ya. Nah, itu bisa akan menjadikan rapuh ya. Terus ya degeneratif ya, jatuh degeneratif ya. Nah, caranya apa? Ya kita hindari makanan-makanan berlemak, makanan yang bergula yang tinggi ya, olahraga ya, terus
Ya, gangguan nih. Misalnya Oh, rokok enggak. ya, kadang-kadang ya rokok juga bisa menyebabkan menjadikan halo, nah, menjadikan dia getas ya, menjadikan dia rapuh ya. Jadi diabetes bisa, rokok bisa, kolesterol bisa. Jadi pola hidup kita dibenarkan ya, olahraga, terus makanan-makanan dijaga. Itu kasih. Soal Jadi saya oke. kedengaran. Tadi aja terputus Iya, sedikit ini lagi sesaat sinyalnya sekali. lagi bagus, ya, bagus nih. Iya. Bicara soal alpukat tadi Pak Alfian, ini Mbak Menir, Mbak Meni ke Mbak Menir. Belimbing buluh bisa buat banyak hal. Tapi kalau daun alpukat bukan alpukatnya ya, daunnya ya. Kalau beli di mana kalau nggak Alpukatnya, punya pohonnya? alpukatnya. Oh, alpukatnya bukan daun alpukatnya. Ya. Daun Ya. alpukat juga bisa jadi untuk anti alergi ya. Tapi yang digunakan tadi alpukatnya. Ya, alpukat itu kan anti kolesterol ya. Tapi jangan ditambahin susu ya, ditambahin yang lain. Ya, alpukat murni ya. Alpukat doang gitu ya. Heeh. Tadi ada yang bertanya terkait dengan daun salam dan makan timun. Apakah itu bisa efektif untuk menyehatkan tubuh? Apa sih yang disingkirkan oleh timun dan daun salam? Iya, itu Daun salam tuh bisa untuk apa hipertensi, timun juga dia melancarkan aliran kencing ya. Daun salam tuh memang menurunkan tensi ya, terus juga bisa untuk asam urat ya daun salam tuh. Karena dia santin oksidase ya. Jadi memang bisa digunakan ya untuk hipertensi, asam urat bisa digunakan. Boleh kita bikin rebusan itu. Nggak ada masalah. Ya, itu. bahkan daun-daun lain kalau memang ada gunanya seperti yang tadi kita dengar ya, itu banyak sekali manfaatnya. Daun kenikir itu juga Ya, katanya asal jangan bagus. jangan daun pintu. Daun pintu buat nutup rumah aja. Oke, sekali lagi untuk teman-teman di manapun radio silaturahim dapat disimak di radio-radio daerah yang juga menyebar luaskan. Terima kasih banyak. Alamat Rumah Sehat Indonesia nanti kami sampaikan lagi di penghujung acara. Sementara mungkin ada tambahan yang perlu diberikan dari Bapak Alfian Zahir. Silakan. Ya, jadi kita kan membahas tentang sendi, tentang apa tadi metabolisme, tentang kebugaran, tentang satu lagi apa ya? Apa lagi ya satu lagi kemarin lupa. Pencernaan. Oh, pencernaan. Nah, kan memang sudah jelas ya semua itu ya bisa berawal dari pola hidup kita ya, pola Mhm. makan, pola hidup ya. Nah, itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita, mengganggu tubuh kita. Ya, misalnya pencernaan kita sering makan cabai, pedas ya. Akhirnya akan tergerus ya. Misalnya kita akan makan sering yang berpurin ya, pasti akan jadi asam urat ya. Karena berlebihan ya, karena 4 sehat 5 sembarangan. Nah, terus kalau kita sering makan-makan yang berlemak, ya pasti akan menjadikan apa kolesterol yang tinggi, ya. Akhirnya kolesterol yang tinggi akan menyumbat pembuluh darah karena menyempit, ya. Akhirnya tensinya tinggi, up, ya. Nah, bisa juga terjadi penyumbatan jantung, ya. Bisa juga terjadi arteri renalisnya terhambat, akhirnya ginjalnya keganggu, ya. Nah, terus apa lagi? Tensi, kolesterol, asam urat, ya, sendi, ya, terus apalagi ya penyakit-penyakit metabolisme yang lain. Nah, itu semua dari makanan ya pasti. Kalau makanan kita atur ya, terus kita olahraga itu akan aman ya. Akan apa ya? Maksudnya berkurang lah degeneratif Mhm. kita ya. Fungsi-fungsi kita akan lebih optimal ya. Jadi kayak umur umur zaman orang dulu kan umurnya ratusan tahun ya, bisa 100 bisa 90 ya. Nah, karena pola hidupnya bagus, ya, pola makannya bagus, ya, tidak mengandung pengawet, pengembang, ya, dan lain-lain, pemanis, ya, itu, tuh, ya, Bu Nuning. Oke. Pertanyaan tentang satu buah yang namanya mana tadi? Kok pahit tapi berfungsi keren banget. Itu yang disebut Sambil tuh, apa sih tadi tumbuhannya ya? sambil tuh, pahit, Sambiloto, sambiloto. Enggak ada lagi mengkudu. atau wali, pahit, mengkudu. Mengkudu itu sering dengar tapi nggak pernah lihat. Itu Hah? seperti apa dijual orang enggak? Oh, banyak mengkudu tuh nggak usah dijual, ditanam aja, tumbuh sendiri dia.
Kalau nggak punya. Apache namanya. Iya, itu gampang banget nanamnya. Kadang-kadang di pinggir-pinggir got ya, pinggir-pinggir sungai itu banyak tuh Apache. Cuman Tumbuh bau, sendiri bebas gitu ya. tumbuh sendiri bebas. Bau. Ya. Oke, Mbak Vida tadi bertanya tentang tensi. Ini saya tadi kurang mendengar jawabannya dari soal tensi ini. Kalau yang rendah bahayanya apa sih? Kalau yang kita dengar kan seringnya adalah tensi tinggi. Kalau saya kadang-kadang itu cuma 90/60. Oh, harus diapain nih? Dikasih apa ya? Terima kasih. Ya, kalau tensi rendah mah aman-aman aja ya. Makan garam agak lebih dikit naik, makan kambing juga naik ya. Kopi hitam ya naik. Masih mending lah kalau tensi rendah masih bisa kita up ya. Tapi yang agak susah nih tensi tinggi karena makan garam banyak dikit ya kena ya. Terus kalau dia ada yang kambing ya naik pastinya. Nah, jadi kalau yang tensi rendah itu masih 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 bisa kita up ya, maksudnya sekali-sekali makan kambing ya, terus kopi hitam ya, terus garam ditambahin dikit di nasinya, ya pasti naik dia ya itu. Lebih Oke. gampang, lebih mudah mencarinya maksudnya. Sekali lagi untuk teman-teman yang telepon ke WA, kalau lagi Zoom nggak bisa ya. Kalau lagi live bisa. Baik, kita simak rangkuman dari bahasan kita herbal untuk gangguan metabolisme dan kebugaran. Silahkan Ya, Pak Alfian. jadi di samping kita makanan ya, pola hidup ya, seperti kita makan yang pas sehat emas sembarangan ya. Nah, kita juga harus imbangi dengan olahraga ya. Olahraga itu untuk melancarkan aliran darah. Saya seminggu 3 kali berenang ya. Nah, itu untuk melancarkan aliran darah tujuannya. Darah itu bawa nutrisi dan oksigen ya. Nah, kalau darah kita lancar, semua kita fit pastikan kebugaran pasti terjadi. Ya, apalagi untuk stamina pria ya. Pria itu kan aliran darahnya ke penis ya. Nah, kalau aliran darahnya semakin bagus, semakin lancar. Tapi kalau dia kena diabetes ya, kena kolesterol tinggi, ya pasti kan terjadi penyumbatan. Makanya orang diabetes pasti dia akan terjadilah impoten ya, karena gulanya numpuk ya, aliran darahnya nggak lancar ke penis, akhirnya dia pasti impoten. Nah, darah itu membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Ingat, harus kita ingat, darah itu membawa nutrisi ke seluruh tubuh ya, oksigen, nutrisi dibawa dia ya. Nah, darah itu sebagai apa ya? Connecting ya, connecting ya. Nah, kalau dia tidak lancar, tersumbat, pasokannya kurang kan, pasti akan ada sel saraf yang mati ya. Karena oksigen, nutrisinya kurang, pasti ada sel saraf yang mati. Nah, makanya makanan itu tetap harus kita jaga dulu utama. Nah, baru kita mencari diagnosa yang tepat dari penyakit itu. Misalnya diagnosanya keluhannya asam urat. Kita cari herba-herba yang bisa menghambat santin oksidase, menghambat purin pirimidin terjadi ya, melancarkan kencing ya. Nah, itu kita cari ya. Nah, di samping itu kita pantangan makan ya. Itu jangan lupa. Oke, Bu Runing. Terima kasih banyak RM Alfian Zahir MSI di acara Kesehatan Islami kali ini. Mudah-mudahan Rumah Sehat Indonesia yang lupa Anda catat tadi mungkin sekarang bisa ditulis lagi di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7. Sekali lagi, Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 RT 4 RW 4 di Pondok Kelapa. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa manfaatkan ya, dapur kita bikin kita semuanya sehat, dan mudah-mudahan juga di kesempatan berikutnya kita bisa segera dapatkan bukunya yang tentang membahas herbal-herbal ini. Terima kasih Pak Alfian. Kita jumpa kembali lain waktu, dan untuk teman-teman dimanapun Radio Silaturahim bisa disimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.